Dari diaspora kita bicara internasionalisme dan kemudian juga nasionalisme. Nah, sekarang Pak Dino sebagai pejabat senior Kementerian Luar Negeri, juru bicara Presiden, orang yang paling punya wawasan menyeluruh lah mengenai Indonesia. Menurut Pak Dino, kita ini apalagi menjelang 2014 mengarah kepada eksklusivisme, mengurung diri, populisme, kebanggaan nasional berlebih, atau justru menjadi warga internasional lebih tangguh, anggota G20 dan segala macam gitu. Kemana arah kita itu? Mudah-mudahan terus ke arah nasionalisme dan yang terbuka dan internasionalisme yang sehat. Mudah-mudahan Pak. Dan kita sekarang berada dalam titik sejarah yang penting Pak. Ya, karena kita sekarang berada dalam posisi di mana ya, posisi yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Sebagai ekonomi 1 triliun, sebagai anggota G20 dan lain sebagainya. Negara juga dunia lainnya juga menghormati kita. Jadi jangan sampai aset ini hilang. Dan cara yang terbaik yang tadi itu Pak, memadukan nasionalisme yang sehat dengan internasionalisme baru atau internasionalisme yang positif gitu. Itu banyak orang yang tidak sadari bahwa kita itu ekonomi 1 triliun, bahkan sangat mungkin menjadi satu dari 7 ekonomi terbesar di dunia. Itu beda dengan dulu di mana Indonesia kecil, miskin, nggak maju-maju. Jadi kalau daripada merana ya marahin aja negara tetangga dan sebagainya. Sekarang nggak ada alasan untuk itu karena justru kita juga nggak mau dimarahin orang kalau kita besar. Nah, apakah ada sesuatu dalam sistem pendidikan kita itu barangkali yang sebagai orang di luar pendidikan Anda rasa perlu dibangkitkan supaya jangan orang terlalu banyak teriak merah putih, anti asing dan sebagainya. Sindrom anti asing ini berbahaya menurut saya. Iya benar. Menurut saya memang kuncinya di pendidikan ya, sekolah-sekolah dan juga di barisan pemimpin-pemimpin kita. Iya. Jadi pemimpin kita perlu lebih mendidik rakyat bahwa kita jangan takut bersaing dengan dunia luar dan lihat dunia luar sebagai peluang. Jangan sampai ada pemimpin yang justru membakar sentimen massa dan kemudian membuat mereka anti asing ya, takut dengan dunia luar, tapi kemudian dampaknya justru merugikan kita sendiri, ya kan? Dan ya saya kira itu satu hal yang memang penting kita perhatikan ke depan ini Pak. Apa realistis nggak bahwa kita mengharapkan sukses yang kita sudah capai itu akan berlanjut atau kita akan berplateau di titik ini? Katakanlah kita menjadi economic superpower. Soalnya kalau naik dari sekarang memang jadi superpower ya. Di Asia kan ada India dan China yang mengisi economic space. Realistis nggak bahwa kita bisa bersaing atau bekerja sama ada di satu kolam dengan raksasa-raksasa itu? Sangat realistis Pak, sangat realistis. Karena mengapa Cina juga 20-30 tahun lalu merasa kurang percaya diri mungkin ya, atau ragu ya bisa nggak bersaing dengan negara maju. Tapi sekarang di Cina itu sekarang udah berbeda mindsetnya. Mereka tidak hanya mau menyamai atau menyaingi negara maju, mereka mau melompati. Ya, jadi ambisinya sudah berubah gitu. Dalam beberapa hal memang sudah ya. Ya, benar. Economic size kan nomor benar. Udah nomor 2 akan nomor 1. Ya paling nggak di atas Jepang ya. Ya. Jadi ya kita banyak sekali sebetulnya kesempatan untuk bisa bersaing ya. Ngomong-ngomong ini kenapa ini maju kebetulan atau pemerintahnya hebat atau banyak yang skeptis bilang sebetulnya kita maju itu propaganda pemerintah aja gitu ya. Kalau saya rasa memang secara objektif maju, tapi apa yang menyebabkannya sedangkan sebetulnya pendidikan kita masih payah, banyak konflik dan sebagainya. Tapi toh kita maju, mengapa tuh? Kalau menurut saya begini Pak, potensi kita banyak, potensi kita besar dan luar biasa. Cuma selama ini mungkin agak mismanage. Ya. Nah, menurut saya Indonesia itu suatu negara, suatu bangsa di mana dengan segala potensi ini, kalau sedikit aja ada kebijakan yang pas, yang tepat ya, itu langsung dampaknya, konsekuensinya besar gitu ya. Jadi mungkin itulah yang kita lakukan dalam 1 dekade terakhir ini. Dan mudah-mudahan 1 dekade terakhir ini bisa diukur menjadi golden decade Indonesia ya, dekade emas, karena
banyak sekali transformasi yang terjadi dalam satu dekade ini. Tapi dalam satu dekade ini memang terjadi sejumlah hal di mana things went right. Demokrasi kita, Things went right ya, padahal banyak yang bilang things went wrong. Katanya mau kembali ke zaman Soeharto, nggak begitu kan sebetulnya? Iya. Saya kira kita sudah berada dalam jalur yang tepat. Ya, kita memilih pilihan sejarah yang baik, dan tentu tidak semuanya perfect. Masih banyak sekali masalah. Kita harus jujur dan kita harus keras menghadapi masalah. Tapi gini Pak, kalau kita nggak bangga dengan prestasi kita, orang lain bangga, siapa lagi yang akan bangga? Ya kan? Bagus sekali sebagai kata penutup. Kalau kita tidak bangga, siapa lagi yang bangga? Karena secara objektif kita sudah mencapai sesuatu. Terima kasih Dino Patijalal, dan terima kasih Anda.